bisa kemana-mana saya, saudaraku, tanpa Om Anton. Dia di samping sama Tuhan ya, karena saya terus terang aja, saya orang Jakarta sebenarnya, saudara ya, di Petojo. Tapi saya begitu mau hijrah di Tangerang saya. Jadi orang bilang Cinben. Tahu Cinben? Apa? Cina Benteng. Nanti saya yang bisa tahu saya kasih sepeda ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Pastor ini terlalu berlebihan sekali ya, kita biasa-biasa saja ya. Tadi sudah dikenalkan, saya Pastor Bungsu ya. Saya anak 8 bersaudara, puji Tuhan ya. Tuhan panggil saya secara luar biasa juga. Ya, tidak terpikir oleh saya untuk saya bisa menjadi hamba Tuhan. Ya, anak saya anak pendeta, saudara. Ya, anak pendeta bukan jaminan kalau anak pendeta, bapak pendeta, anak pendeta itu bukan jaminan. Tetapi memang Tuhan punya cara lain ya untuk memanggil kita semuanya, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, dan saya sangat bersyukur sekali. Pastor Bagus ini adalah rekan juga sahabat saya yang paling baik. Makanya Bapak Ibu bersyukur sekali kalau punya gembala yang baik. Ya, kenapa baiknya? Ya. Beliau sangat care, sangat peduli. Saya bisa ada di sini, saya bisa berdiri di sini semua karena Tuhan. Ya, bukan karena hebat, bukan karena kuatnya saya. Karena saya pikir seperti itu. Ya, saya mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat tidak terduga oleh saya. Yang sangat-sangat tidak terpikir oleh saya. Justru bukan hal-hal ya yang menyenangkan, tetapi yang sangat membuat saya terus terang, saya hamba Tuhan, tetapi juga saya manusia. Ya, breakdown saya, saudara. Ya, saya kena serangan jantung. Badan saya memang begini, ya. Sebagaimana Yesus tidak pernah berubah, saya juga nggak pernah berubah badan saya, ya. Nah, cuman agak gemuk sedikit tadinya, ya. Nah, saya itu tiba-tiba itu saya nggak sangka, saudara, kalau kolesterol saya tinggi dan itu masuk ke pembuluh darah jantung saya. Saya aman-aman aja, saudara, makan juga everything is okay lah ya. Saya pikir nggak masalah. Nah, singkat cerita, yang saya nggak terpikir, memang saya terus terang, saya paling nggak suka gitu ya ke dokter. Saya paling nggak suka juga diperiksa-periksa, apalagi jarum suntik lah segala macam. Saya paling anti itu begitu. Ya, nah justru di antinya saya itu. Akhirnya ya Tuhan luaskan segala perkara. Saya percaya Tuhan luaskan segala perkara dalam hidup saya ya. Nah itu justru serangan jantung itu bukan seperti yang Bapak Ibu ya sudah sekalian lihat. Di rumah sakit kan selalu kalau serangan jantung kan selalu pegang ini kan. Nah dada, karena jantung ada di sebelah sini kan. Nah saya bukan begitu, saudara. Saya kenanya ini di belikat saya. Di belikat kanan saya. Ya, di belikat kanan saya, dan saya rasa ini bukan jantung kali ya. Saya pikir pegel-pegel karena saya main sepeda itu yang di ini ya. Jangan-jangan ini cuma pegel-pegel aja, nggak masalah begitu ya. Akhirnya singkat cerita, saya bilang sama istri saya bilang, "Ma, saya mau ke dokter aja." Bukan ke dokter, saya ke tukang urut lah, saya bilang begitu kan. Nah singkat cerita, nah dasar tukang urut bukan medis ya. Dia bilang, "Waduh, ini benar nih Om," katanya ya. "Banyak urat-urat yang melingkar," katanya ya. Di sini katanya ya. Nah, udah saya walaupun saya nggak biasa, udah biarin ya. Akhirnya saya pulang nggak sembuh. Itu kalau sakit Bapak Ibu ya, kalau sakit nih, itu nggak enaknya minta ampun, saudara. Ya ini sampai ujung itu di kamar ya, saya tengah malam justru kejadiannya. Justru saya benturin nih badan saya, saudara. Saya gosok badan saya gini-gini ya. Karena apa? Karena kalau kayak gitu enak rasanya. Tapi lama-lama saya minum terus lagi ya. Nah, saya coba pakai dokter sendiri saya, saudara ya. Walaupun saya bukan lulusan dokter, saya makan obat ya, obat mah dan sebagainya. Minum lagi obat mah sampai nggak mau bye-bye juga, saudara. Waduh, akhirnya istri saya bilang, "Waduh nih Papa nggak bisa begini. Papa harus ke dokter biar apapun juga." Anak saya udah marah benar, saudaraku ya. Nah akhirnya udah besoknya saya pergilah ke dokter. Itu bertepatan bulan September tahun 2025, saudara ya. Dimana dekat-dekat saya berulang tahun. Dan saya ingat, saya waktu itu minta tolong Pastor Bagus ya, bisa bawa firman Tuhan di tempat saya. Saya sudah berpikir yang mantep.
Wah, nanti saya mau ajak Pastor Bagus habis pelayanan ya, saya mau ajak makan gado-gado Tangerang. Ya, aduh saya mau ajak. Wah, pokoknya itu di otak pikiran saya udah mantap gitu ya. Udah sip dah saya. Tapi ternyata Bapak Ibu ya begitu saya mau nggak mau saya harus kontrol ke sana. Saya dibawa ke Siloam. Itu bukannya mau periksa jantung sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu mau periksa emas saya, lambung saya begitu ya. Nah, akhirnya udah singkat cerita begitu. Ya itu dokter internis ya, bagus katanya. Udahlah saya diperiksa perut saya. Diperiksa apa semuanya udah. Nah, lebih yakin lagi kata dia ya. Mendingan Om berbaring aja Om di situ Om ya, di tempat pemeriksaan kata dia. Itu nggak ada apa-apa saudaraku ya. Saya nggak merasa apa, herannya kalau nggak sakit ya senang sekali saudara. Saya bisa foto, saya bisa ketawa-ketawa, pokoknya enjoy sekali. Ya akhirnya saya berbaringlah saya di situ. Nah ketika saya berbaring di situ ya, pas saya mau bangun Bapak Ibu ya, pas saya mau bangun, waduh saya ngap di situ Bapak Ibu, saya anfal di situ ya. Nah akhirnya dokter bilang wah ini si Om ini kena serangan jantung ya. Waduh saya dengar begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan, macem kayak dunia kiamat buat saya saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa jadi begini Tuhan? Saya nggak sangka Tuhan ya. Jadi wah, pokoknya you jangan pulang. You pokoknya jangan turun lagi. Sekarang saya ambilin, ini dia cepat sekali. Itu Siloam kan besar di Tangerang ya. Saya panggilin dokter teman saya. Jadi you nggak usah pakai berlama-lama temanya gitu ya. Nah ini saya langsung ditindak sama dia. Udah saya nggak tahu kemana pikiran saya saudaraku ya. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus tolong Tuhan ya. Aduh apalagi nih ya, udah begitu saya dimasukin ke IGD. Di IGD itu kan istri saya kan bingung Bapak Ibu ya. Istri saya di ruangan luar, dia lagi nungguin begitu kan. Nah, tahu-tahu saya keluar bukan lagi dalam keadaan jalan ya. Saya keluar pakai kursi roda. Jadi bingung, ini main drama apa lagi nih begini ya. Suami saya bagi cici saya gitu ya. Dimasukin saya ke IGD saudara. Dimasukin ke IGD ya, akhirnya saya langsung diproses sedemikian rupa. Yang saya tidak pernah alamin, saya harus ngalamin di situ. Yang tidak pernah saya rasakan di situ. Saya langsung disuntik, saya langsung diinfus, saya langsung pokoknya udahlah. Ya, saya cuma satu kata. Saya bilang, aduh Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan tolong saya, kenapa saya jadi begini. Nah, makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ambil tema ya bahwasannya Tuhan itu peduli atas kita. Ya, apakah saya berpikir ya, apakah pada saat itu Tuhan tidak bisa tolong saya? Saya kan selalu begitu. Saya bilang Tuhan, saya hambamu Tuhan. Masa Tuhan gak bisa tolong saya Tuhan? Ya, Tuhan kan bisa mengadakan mukjizat sekali apapun juga ya di dalam kehidupan saya. Tetapi pada saat itu seolah-olah ya seakan-akan Tuhan itu tidak menolong saya. Nah, saya mau ambil ini di dalam Tuhan peduli atas hidup kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan ya. Baik kita sebagai orang-orang Kristen kalau kita mau jujur ya. Kita mau jujur, jangan ada dusta di antara kita ya. Kita kelihatan tapi saya percaya di sini nggak ada. Di sini baik-baik semuanya, dari air mukanya saya bisa tahu saudara ya. Dari hawanya juga baik-baik semua di sini. Ya kalau kita mau jujur ya, kalau kita lihat di luar sana, di orang-orang Kristen, orang-orang yang rajin ke gereja, kayak apapun juga, dia sedang mengalami satu namanya dilema. Dilema apa? Dilema merasa dia ditinggal oleh Tuhan. Ini jujur saudara, apalagi saya juga begitu. Saya bilang Tuhan Tuhan gak peduli sama saya. Nah saya ambil dalam kitab Kejadian, yuk kita lihat ya. Kejadian pasal yang ke-27 karena waktu kita singkat ya. Saya sistematis aja ya, ikan sepat, ikan gabus, tanpa ikan lele, biar cepat lebih bagus tanpa bertele-tele ya. Jadi kita bisa pulang ke mall, bisa kita jalan lagi ya, kita minum organik lagi di bawah ya. Kalau lama-lama juga puyeng lama-lama ya. Saya orangnya sistematis saja, nggak usah pakai macam-macam aja gitu ya. Nah di dalam kitab Kejadian ini, coba kita lihat ya, Kejadian 27. Saya ambil ini sengaja ya, tema ini, God's care for you. Jadi Tuhan itu peduli atas kehidupan kita. Tahu cerita ini kan ya? Nah cerita ini kan ceritanya si Yakub ini mengambil hak kesulungan daripada si Esau. Karena Esau kepengen sekali ya hak kesulungan itu. Tiba-tiba ya dari si
si Esau, si Yakub ini mencurinya ya. Nah, dia membohongi. Nah, akhirnya ketahuan. Dia bohongin. Nah, sepandai-pandainya orang ngebohong itu pasti ketahuan, lambat atau cepat. Ya, karena Ishak bapaknya itu sudah buta matanya, ya. Nah, akhirnya terjadilah kebohongan itu terjadi. Ibunya Ribka ngomong, waduh, bahaya juga nih, ya Yakub. Ini saya pakai bahasa hari-hari aja ya. Bahaya juga kamu Yakub. Itu si Esau kakakmu mau membunuh, mau dibunuh kamu. Waduh, si Yakub dengar kayak begitu. Ya, takut dia. Akhirnya dia bilang lebih baik kata mamanya, kamu pergi aja dah. Jangan lama-lama kamu kabur, kamu lari, pergi ya ke Mesopotamia. Kamu pergi aja udah kemana ke Tangerang juga boleh juga lah ke situ. Ya. Nah, ya atau ke Pasir Bagus lah situ. Ya. Akhirnya dia lari. Ya, di dalam cerita Kejadian 27 ayat 41 ya sampai seterusnya itu. Dia lari. Nah, di dalam pelariannya itu, dia merasa, ini ingat ya, ini dia merasa. Ini kadang-kadang orang Kristen ini banyak perasaannya yang luar biasa. Jadi merasa mulu, merasa ditinggalkan, ya, merasa Tuhan gak baik, merasa, ya pokoknya merasa. Kalau merasa yang positif sih gak apa-apa. Merasa. Nah, si Yakub ini dalam pelariannya itu, dia merasa Tuhan tidak pedulikan dia. Tuhan tidak tolong dia. Tuhan tidak ambil alih langsung bagaimana dan bagaimana di dalam pelarian itu. Nah, sekarang ini pun terjadi sama seperti saya. Ketika masalah saya datang dengan sakit penyakit, walaupun itu atas kesalahan saya, ya saya tidak menjaga makanan saya, ya saya makan B1, B2, B kompleks semuanya saya makanin. Ya, beonghai, borongsai saya makanin semuanya. Ya, akhirnya saya tersumbat. Ya, nah saya pikirkan begitu. Aduh Tuhan, masa saya setunggal. Nah, kadang-kadang juga kita jujur ya, di tengah-tengah begitu, setan pun mengambil bagian. Mengambil bagian daripada si Yakub juga. Nah, ya setan bilang, Yakub mana Tuhanmu? Ketika kamu masalah begini, apakah nggak bisa ditolong? Nah, sama seperti saya juga. Banyak juga orang Kristen mengalami seperti itu. Apa sekarang kamu banyak pergumulan, banyak sekali tantangan dalam hidupmu. Tuhan si Tuhan yang kamu hadapi, minggu ke gereja, nyanyi-nyanyi apa segala macam. Ketika pergumulan kamu datang, ketika kamu masalah kamu datang, di mana Tuhan saat itu? Kita jujur, saudara. Ya walaupun kita nggak ngomong, dalam hati kecil kita, ya benar juga nih si Om ngomong nih. Ya kita jujur aja. Makanya saya bilang jangan ada dusta di antara kita. Ya, tapi saya percaya lagi di sini nggak ada pastor dari awalnya juga kelihatan. Kenapa? Saya takut nanti dicegat, saya pulang nanti ya. Ya saya baik-baik aja lah di sini ya, supaya kita bersahabat semuanya ya. Nah itu banyak terjadi, saudara. Karena ini satu real dan satu fakta. Nah, ya setan ini terus terang bukan saya gedein setan, ya nggak boleh kita, saudaraku ya. Nah, tetapi dia mengambil keuntungan di situ. Nah, dia bilang ya bagaimana kamu pada saat pergumulan? Apakah Tuhan mau menolong? Apakah kamu betul-betul mendapat pertolongan Tuhan? Bagaimana dengan ini pergumulan ini? Nah, sekarang kita akan lihat. Ya, kita akan buktikan ini. Ya, dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Coba kita baca Yesaya 49 ya. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Dia gambarkan seperti apa nih ya. Saya menguatkan kita di sini. Jangan kita anggap Tuhan meninggalkan kita. Ini berbahaya sekali, saudaraku ya. Nah, Sion berkata. Sion ini kan adalah diri kita, saudara. Ya, Tuhan telah meninggalkan aku. Nah, dari kata-katanya ini ungkapan daripada orang yang frustasi. Ya, orang yang frustasi, orang yang merasa dirinya ditinggalkan Tuhan. Orang yang merasa Tuhan tidak dekat dengan dia. Dia tidak merasakan sama sekali penyertaan Tuhan. Makanya dia ngomong begini. Ya, dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya jemaat Tuhan di sini, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Tuhan tinggalin kita, apa jadinya? Mungkin terbalik. Kita yang ninggalin Tuhan, setuju nggak? Setuju, saudara? Kita yang ninggalin Tuhan. Betul, saudara. Nah, kalau Tuhan tinggalin kita, game point kita, saudara. Ya, habis semuanya. Nggak mungkin Tuhan tinggalin kita. Nah, makanya saya katakan, dia katakan gini, dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini orang yang benar-benar frustasi. Orang yang memang benar-benar kayak semacam udah hopeless dan nggak ada pengharapan. Nah, akhirnya Tuhan jawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Diumpamakan ini. Perempuan, kalau laki-laki kan nggak mungkin punya anak. Ya, nah dia katakan dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya?
Jawab aja ibu-ibu di sini. Lihat di media, lihat di mana. Banyak nggak kira-kira ibu-ibu yang melupakan bayinya? Alias ditaruh di mana? Ditaruh di tong sampah, ditaruh di depan pintu orang, ya. Itu bisa melupakan. Nah, sehingga ia tidak menyayangi anaknya banyak. Banyak saudara dari kandungan itu diambil contoh yang real, hubungan kedekatan ibu dan anak. Dikasih contoh begitu, karena bapak-bapak belum tentu sayang seperti ibu dengan anaknya. Makanya nggak ada kasih bapak sepanjang nggak ada, kasih ibu sepanjang jalan, betul ya Bu ya? Ibu-ibu ada di sini, ibu-ibu? Nggak ngaku ibu-ibu sini ya, nah, dekat sekali begitu ya. Nah, dia bilang apa? Sekalipun, lihat ya, dia melupakannya. Maksudnya tuh ibu melupakannya. Dia bilang apa lagi? Aku di sini adalah Tuhan. Aku tidak akan melupakan siapa? Engkau. Melupakan bapak, ibu, dan saudara sekalian. Dia tidak akan melupakan. Aku, dia bilang begini ya. Aku tidak akan melupakan. Lihat. Kita disuruh lihat sama dia. Apa yang dilihat? Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini bicara Tuhan. Luar biasa ya. Ini gambaran daripada kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kehebatan Tuhan yang berapa sih tangan besar, telapak tangan Tuhan. Itu bukan gambaran secara letterlock. Tetapi itu kenyataan yang benar. Mau manusia berapa triliun pun di dunia ini, Tuhan sanggup dan Tuhan tahu apa yang terjadi masalah dalam kehidupan kita. Makanya dia katakan, lihat aku ya melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini bicara nggak main-main, saudaraku. Ini ada perhatian yang sangat luar biasa. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Masalah-masalah kita itu merupakan masalah perhatian daripada Tuhan terhadap kita. Nah, ini perlu kita sadari sebaik-baiknya, saudara. Jadi tidak ada kata Tuhan tinggalin kita, Tuhan lupakan kita, Tuhan tidak peduli. Tidak ada kata begitu. Nah, bagaimana supaya dia katakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Begitu saudara ada masalah, begitu saudara mengalami pergumulan, Tuhan tuh tetap care dalam hidup kita. Nah, yang lebih dahsyatnya lagi Bapak Ibu, coba dibuka Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, kita singkat aja Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, ini lebih cakep lagi nih Bapak Ibu ya. Tuhan itu baik. Siapa di sini yang merasakan Tuhan itu baik? Makanya saya nengok ke belakang aja dah, takutnya nggak ada yang ini. Nggak ada yang pernah merasakan kebaikan Tuhan? Iya ya. Jangan gengsi kita sama Tuhan, saudara. Kita bisa hidup aja karena Tuhan, saudara ya. Jadi nggak apa-apa kalau suruh angkat tangan, bukan kayak anak-anak, saudara ya. Jadi memang kita betul, oh Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan itu baik. Baiknya sampai di mana, saudara? Ya, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya siapapun, tidak ada yang lebih dahsyat daripada kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ini harus kita ingat baik-baik ya. Nah, makanya dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Mana ada orang Bapak Ibu, yayasan sekalipun, tidak ada pernah orang menampung untuk masalah kesusahan. Sekali dua kali saudara boleh tolong kita. Sekali dua kali teman boleh tolong kita. Sekali dua kali siapapun. 3-4 kali, I'm sorry man. Jadi dia bilang, udah sorry. Aduh, gua juga banyak masalah. Gua juga banyak kebutuhan. Gua juga. Akhirnya I'm sorry. Itu manusia, saudara. Makanya sampai Tuhan ini ngomong ini, isi hati Tuhan yang luar biasa. Dia katakan dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Coba Bapak Ibu cek, mana ada yayasan yang menampung orang-orang yang lagi dalam kesusahan, yang bisa ditampungnya luar biasa. Nggak ada, hanya sebatas, punya keterbatasan. Nah, di sini lagi yang pada luar biasa lagi, ia mengenal. Tuhan tuh mengenal. Saya ini karena udah terlalu lama saya melayani Tuhan, jadi saya suka lupa nama. Lupa nama tapi ingat orang. Saya ini dari dulu begitu ya. Tapi saya bersyukur, berdoa sama Tuhan. Tuhan jangan sampai saya dikasih lupa waktu saya membaptis orang Tuhan. Karena saya pernah kejadian, Pastor. Saya lupa namanya, saudara. Ya, saya lebih bagus jujur. Orang jujur diberkati Tuhan, ya, daripada orang nggak jujur ya. Nah, saya lupa satu-satu, benar-benar saya lupa. Jadi begitu saya masuk baptisan, saya baptis saudara, saudara terus, nggak ada namanya. Waduh, akhirnya ya, istri saya bilang, dan dia bilang, Pak, pakai nama Pak, ya. Waduh, iya namanya. Akhirnya saya bilang pakai asisten.
harus pakai asisten saya. Namanya siapa? Petrus misalnya ya. Tulis di kertas. Saya menturun di kolam renang ya. Nanti begitu ini dia ngomong nih asisten. Petrus Om. Oke. Diulang lagi saya. Petrus Om, aman dah. Sampai 3 kali. Tapi ini nggak menyangkal, ini bukan menyangkal ya. Tapi ini mengingatkan. Petrus Om, Petrus. Jadi saya mantap. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, itu dia katakan apa? Tuhan mengenal. Nah, saya kadang-kadang lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dalam hidupan kita. Saudara mau apapun, saudara seolah-olah mau melupakan dia, saudara seolah-olah jauh dari dia, dia tetap sayang sama saudara. Amin. Dia tetap care sama saudara. Makanya dia mengenal orang-orang yang berlindung. Yang berlindung kepadanya. Bagaimana supaya kita bisa berlindung? Kita punya relationship. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita nggak usah takut, saudara. Saya punya hubungan yang baik dengan Pastor Bagus. Pastor asli dari mana, Pastor? Jakarta. Saya tidak perlu khawatir apabila Pastor Bagus mengajak saya keliling-keliling kota Jakarta. Oke? Karena saya terus terang di Jakarta, saya banyak yang baru. Singkat cerita, saya Pastor Bungsu, kata Pastor Bagus. Saya ajak Pastor Bungsu ya, keliling-keliling kota Jakarta. Yang bagus-bagus saya akan pasti kasih. Apakah saya perlu meragukan ya daripada kehebatan Pastor Bagus untuk mengajak saya berkeliling-keliling kota Jakarta? Apakah saya perlu bertanya, Pastor Bagus, I'm sorry. Apakah Pastor Bagus menguasai kota Jakarta? Yang kedua, apakah Pastor Bagus mau ngerjain saya, ajak-ajak ntar saya ditinggal di tengah jalan? Apakah Pastor Bagus? Tolong begitu. Sekali, 2 kali Pastor Bagus jawab, don't worry Pastor Bungsu. Saya lahir di Jakarta. Rumah sakitnya pun masih ada, Pastor. Saya tahu persis. Kira-kira Bapak Ibu, sekali 2 kali Pastor Bagus bilang begitu. Lama-lama Pastor Bagus bisa bilang apa? Udahlah Pastor Bungsu, saya nggak tahan ngadepin Pastor Bungsu dah. Goodbye. Kalau Tuhan seperti itu begitu sama kita, bahaya saudara. Tapi Pastor Bagus baik banget ini saudara. Saking baiknya luar biasa. Dia kunjungin saya di rumah sakit. Ya luar biasa saudara, itu baik. Kalau Pastor Bagus baik, Tuhan Yesus juga baik juga. Ya luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kebanyakan kan kita begitu. Kita mengenal Tuhan yang berlindung. Bagaimana ya orang yang berlindungnya? Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi saya juga pun belajar kadang-kadang saudaraku. Nah, kita belajar ya. Caranya bagaimana sih supaya kita tahu Tuhan itu peduli dalam kehidupan kita. Ternyata konsep ini kita perlu belajar. Belajar sampai kapanpun juga. Makanya Pastor Bagus bilang saya ini orang kaya. Kaya bukan kaya harta. Tapi kaya banyak sekali pengalaman kehidupan bersama Tuhan. Betul-betul saudaraku, dari muda saya kalau ngomong bisa sampai sore, bisa ibadah kedua nggak jadi di sini nanti. Ya, nah kita belajar ada 4 prinsip, ya 4 prinsip dengan sistematis supaya apa? Supaya kita bisa mengerti. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah abai dengan apapun juga. Nah, yang pertama-tama kita belajar di sini ya, saya catat di sini ya, Tuhan itu tidak melupakan umatnya. Ya, nah kita lihat di sini ada 4 prinsip yang kita bisa renungkan. Yang pertama-tama kita harus tahu, ya Tuhan itu hanya memberikan pemberian yang terbaik buat hidup kita. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama-tama itu supaya kita belajar mengerti bahwasannya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu peduli dengan kita. Yang pertama-tama Tuhan itu hanya memberikan pemberian yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, konsep pikiran Tuhan itu berbeda dengan konsep pikiran kita. Makanya Tuhan katakan pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Apa yang kau konsepkan itu yang baik menurut Bapak Ibu, banyak kenil begitu. Ya, banyak sekali orang mengalami kekecewaan. Dia sudah berkonsep sedemikian rupa, dia sudah merancangkan sedemikian rupa. Saya pun juga begitu. Saya nggak sangka kalau saya sampai terjadi harus pasang ring. Dan pasang ringnya juga nggak tanggung-tanggung.
3 saudara. Ya, September 1 karena saya BPJS, itu habis September bulan Desember yang lagi seru-serunya ya, lagi Natal, saya ada ini juga lagi ulang tahun apa ya, dan bulan Mei itu 3 seperti Bapa, Anak dan Roh Kudus. Rupanya ya ada sumbatan itu 3, memang di foto itu ada 3. Ya, dia bilang, dokter bilang ini ada 3 nih. Nah, rupanya nih ring ini saya pikir ya, kenapa sih nggak mau 1 aja? Ternyata dia nggak punya teman. Dia mau ngajakin terus. Tolong dong masuk 1. Saya bilang oke, nanti saya kasih kamu masuklah ke sini 1. Ternyata dia kepengen lagi. Dia bilang, Om masih kesepian Om. Kalau 2 Om. Jadi mau berapa? 1 lagi dong Om, tolong Om. Masuk lagi lah saya. Ya. Jadi aduh, saya pikir-pikir yang lebih ini lagi tuh nggak apa-apa Ibu. Badan saya, kolesterol saya dihabisin semua. Ya, badan saya jadi agak-agak badan saya turun dari 58 kilo. Makanya kalau orang mau melangsingkan badan, gampang aja, pasang ring aja. Susah-susah orang mau diet kan, minum organik, minum kagak kurus-kurus ya. Pasang ring aja 10, 20 ya. Jadi langsung turun semuanya. Ya, enggak, ini cuma ini aja ya. Udah takut ya, aduh ini Om Pendeta nih kenapa ngomong begitu? Dijauhkanlah dariku Tuhan dalam nama Yesus ya. Haleluya ya. Nah, Bapak Ibu akhirnya puji Tuhan ya. Lewat begini juga begitu. Makanya saya bilang, aduh Tuhan, yang terbaik ternyatanya begini. Kira-kira bisa nggak begitu saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, mujizat terjadi Tuhan, jangan sampai pasang ring, paling nggak dikontrol Tuhan, paling nggak makan obat. Kira-kira bisa nggak Tuhan tolong gitu? Bisa, nothing is impossible. Kecil buat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Orang yang mati aja bisa bangkit, apalagi Om Bungsu. Cuma dia bilang dalam nama Yesus, stop langsung, nggak usah pasang ring. Tapi Tuhan bukan maunya begitu. Kita boleh merancangkan segala sesuatu lewat ini. Ya, ternyata yang terbaik buat apa? Buat hidup saya. Dengan adanya 3 ring ini, saya makin sadar diri. Sadar diri dalam arti kata, hambaku bungsu, walaupun kau hambaku, engkau tetap adalah manusia. Manusia yang biasa, yang punya kelemahan, yang punya segala-galanya. Lewat kamu dipasang ring ini, kamu tidak boleh sombong. Dan kamu lebih hati-hati lagi makan. Nah, kembali lagi Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja bersama-sama. Nah, kalau Allah turut bekerja bersama-sama, itu Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun juga. Benar saudara, tidak meninggalkannya apa? Saya bilang, Tuhan tolong. Begitu yang paling mengerikan, itu untuk pasang kateter. Saya seumur-umur hidup belum pernah pasang kateter. Dan karena saya belum pernah masuk rumah sakit, saya sering ya besuk apa semuanya ya di ICU apa semua. Dokter bilang Om harus pasang kateter. Waduh, itu kateter itu bukan enak saudara. Tapi saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, kasih kekuatan saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya masih mau hidup Tuhan, tolong. Begini-begini takut mati saudara saya. Ya, bukan takut matinya enggak, ya mengalami begitu maksudnya Pastor Bagus ya, prosesnya itu. Ya. Kalau mati sih pasti ke sorga saya ya, udah ada nama saya di sana. Ya, prosesnya itu, saya bilang Tuhan ampuni saya. Nah di situlah ya. Saya mau ingatkan kepada kita, ini mohon maaf ya, walaupun Bapak Ibu banyak kesalahan kita mungkin, ya banyak kekeliruan, tapi itu Tuhan tetap menyatakan kebaikannya kepada saya. Tuhan begitu bilang, udahlah, oke lah, mau pasang apapun jadilah saya bilang, ya Tuhan tolong, udah saya lewatin semua saudara. Nah begitu masuk juga di pasang ringnya itu juga, ya itu pun juga saya bergumul juga. Waduh Tuhan, saya belum pernah. Ya kalau pasang ring sepeda pernah Tuhan ya, kalau yang ring pulpen pernah Tuhan ya. Kalau ring ada di sini macam mana nih Tuhan? Takut saudara. Nah disinilah ya kadang-kadang setan mengambil keuntungan. Nah hambaku, di mana Tuhanmu? Masa kamu lewat ini? Tapi saya nggak mau. Saya ingat lagi firman Tuhan. Saya bilang Tuhan tetap. Tuhan menyatakan kebaikannya buat saya. Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat hidup saya Tuhan. Karena saya tahu Tuhan, ya dengan jalan ini Tuhan, saya tahu dan saya lebih mengenal siapa Engkau Tuhan. Jadi saya lebih merasakan. Jadi kita orang Kristen, pengikut Tuhan harus kita punya apa? Punya pengalaman. Kalau kita nggak punya pengalaman hidup bersama Tuhan, bagaimana kita bisa ngomong?
Kita nggak pernah sakit, bagaimana kita bisa ngomong Allah penyembuh? Mau ngomong apa kita sama orang? Ya, nah bagaimana kalau kita nggak mengalami Allah melimpah, kalau kita nggak mengalami kekurangan? Betul nggak? Jujur aja. Sekarang kita main buka-bukaan di dalam Tuhan, saudara. Ya, Tuhan juga tahu, walaupun kita dengan kamuflase, kita mungkin ya hidup kita drakor, tahu drakor, drama Korea yang luar biasa. Hidup ini satu real, satu kenyataan. Ya mungkin kita di gereja kita kuat, kita haleluya, haleluya. Begitu kita keluar, haleluya. Haleluya kita bisa, haleluya dan sebagainya. Ya. Nah, tapi di sini nggak ada lagi Pak Surya, aduh nggak ada lagi ya. Saya berharap di sini kuat-kuat semuanya. Jujur saudara. Nah sekarang kita, oh ya Tuhan, saya tahu yang terbaiknya. Apapun juga kita. Ya, yang pertama-tama Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Yang kedua, kali ya kita makin mengerti lagi, Tuhan memberi dengan cara yang baik. Ingat ya, jadi Tuhan memberi cara yang baik. Bukan cara yang tidak baik. Oh baiknya kamu begini, baiknya kamu begini, baiknya kamu begini. Nah itu kan sungguh luar biasa. Menurut kita ini baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Terus kita mengerti nih, punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan, jangan kita melangkah tanpa pimpinan Tuhan. Jangan kita melangkah tanpa apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengerti. Ini kira-kira nih Tuhan, ini cara yang terbaik nggak Tuhan? Kalau saya lakukan ini. Banyak pengusaha-pengusaha pada bilang juga sama saya. Dia pikir dia mengandalkan kehebatannya. Dia pikir mengandalkan pengalamannya. Oh nggak apa-apa, nggak apa. Ini contoh yang baik begini saudaraku ya. Nah jadi supaya kita mengerti. Oh ya Tuhan saya nggak mau. Kita lihat, kita belajar kepada si Musa. Waktu Musa disuruh memimpin bangsa Israel saudara ya. Dia itu nggak sembarangan. Nggak main langsung main jalan aja begitu. Dia selalu waktu dia ketika dia mau suruh bilang, Tuhan ini bagaimana? Mau jalan apa enggak? Waktu memimpin begitu banyaknya umat Israel. Dia tanya. Nah kelihatannya kecil. Tetapi kalau kita bertanya seperti itu, nanti Tuhan akan memberikan dengan cara yang sangat baik dalam kehidupan kita. Nah sama seperti kita, Tuhan apa? Tuhan pelihara dalam hidup kita, saudara. Ya, kayak contohnya siapa? Banyak di Alkitab. Kita mungkin terlalu panjang kalau kita ngomong ya. Nah, yang berikutnya Tuhan itu memberi saat-saat yang luar biasa. Ia senantiasa memberi, bukan kadang-kadang memberi. Bukannya tempo-tempo dia memberi. Dia memberikan apa? Terlebih dalam kehidupan kita apa? Pemeliharaan Tuhan. Ini nafas saja ya, nafas saja itu adalah satu karunia Tuhan. Ya baru kita merasakan kita sudah mendahului COVID. Dan saya bersyukur ya, 2000 berapa Pak Surya COVID-nya? 2021 ya. Itu ngeri saudara. Dan saya juga serangan jantung juga begitu. Nafas itu kayaknya saya ngap dan sebagainya. Disitulah saya baru merasakan apa artinya nafas. Ya, kadang-kadang kita suka menghargai. Nafas malah biasa aja. Nah saya mau kasih tahu lagi kepada kita. Ya, kalau kita nggak bisa tidur, kita ke dokter dikasih apa? Obat tidur kan? Ada nggak obat yang bisa bangunin kita tidur? Hah? Nggak ada kan? Nah tiba-tiba kalau kita bangun ada di tempat lain, bagaimana? Ya, apakah kita nggak bersyukur? Nah kita bersyukur, nah lewat ini dia memberikan yang nafas aja, aduh luar biasa saudara. Nah makanya saya cuma ingatkan aja bahwasannya Tuhan itu sangat peduli. Apalagi jangan kita pikir kalau Tuhan itu urusan sorga-sorga aja. Enggak. Urusan makan juga dia urusin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-5 itu ya, di dalam Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang. Tuhan itu sangat peduli, sangat care. Bisa aja dia bilang ngapain kasih makan. Kasih aja firman Tuhan, kasih aja udah ya hal-hal yang wrong. Enggak. Dia pikirkan juga begitu. Sangat luar biasa. Kurang apa Tuhan dalam kehidupan kita saudara ya. Makanya saya mengingatkan kita pada saat ini. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan itu tidak pernah berubah. Bapak Ibu bisa berubah, yang lain bisa berubah, cuaca bisa berubah, dolar bisa berubah, manusia pasti bisa berubah. Tapi Tuhan dalam kehidupan kita, dia tidak pernah berubah. Saudara mau setia atau mau enggak, dia tetap Allah eksistensi yang tidak bisa berubah-ubah. Itulah yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita mengingat hal-hal yang tadi saya sudah katakan, maka kita semakin lagi mengasihi dia. Kita semakin cinta akan dia. Semakin lagi kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, ini Om Anton ini ya juga mengalami pasang ring. Dia ikut-ikutan saya, saudara. Pak Anton ini. Ya. Dia cuman beda, dia cuman butuh ring itu di dalam badan temannya cuma 2 doang. Ya, dia serangan jantung juga, dia nggak tahu juga. Sehat-sehat kelihatannya saudara. Ya, saya dapat kabar
dari itu istrinya. Dia bilang, Pastor, Om Anton masuk rumah sakit. Udah biasa lah masuk rumah sakit mau besuk. Kenapa? Serangan jantung. Kaget saya, saudara. Hah? Serangan jantung? Bukan serangan pajar. Ya. Ya. Nah, akhirnya udah dicek langsung. Tapi dilihat bodinya nggak apa-apa, saudara. Ya. Berapa Om pasang? 2 katanya. Tadinya 3 Om Anton ya. Tapi katanya nggak usah. Jadi dia yang satu ini masih malu katanya. Ya, karena undangannya belum pasti. Jadi udahlah nggak usah katanya ya. Udah. Saya emang udah nggak malu-malu ini jantung, ring jantung ke saya. Saya mau temenin jangan dua-dua, tanggung lah Om ya. Boleh Om ya, masuk 3, masuk dah semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang singkat ini ya, yang simple ini. Biarlah kita selalu mengingat Tuhan, apapun juga. Jangan gara-gara ini terus kita tinggalin Tuhan. Kita tawar, kita nggak mau lagi. Jangan. Satu lagi ya saya kasih ya, Mazmur 107 ayat 1. Ya, saya kasih lagi ini nih luar biasa nih. Mazmur 107 ayat 1. Mazmur cepet ayat 7 ya. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Ya karena dia menguasai semuanya. Dia yang berhak atas hidup kita. Kita nggak berhak atas hidup kita. Dia mau bikin apapun, itu beres, saudara. Makanya kita nggak ada apa-apa. Sehebat apa? Aduh, nggak ada, saudara. Kita lahir ditolong. Betul nggak? Kita lahir ditolong orang. Mati pun kita ditolong orang. Nggak ada yang bisa mati nyelonong sendiri ke kuburan, nggak ada cerita itu. Ya, dikasih semua juga. Makanya apa sih yang kita mau sombongin? Dikasih harta, ditinggalin semua, nggak ada apa. Saya belum pernah melihat, ya saya ini bagian ngurusin, saya lama di Batam, ya ngurusin orang-orang meninggal. Itu bagian saya, mulai dari penjemputan, pemandian, semua saya. Di samping saya gembala sidang di Batam, ya bawa ambulan apa. Jadi saya tahu. Dan saya bukan kebetulan ngelayani orang kaya di Batam. Punya ini, mobilnya banyak. Ya, begitu pas dimakamkan, nggak ada tuh saya lihat mobilnya minta lubangnya besar, mau taruh apa? Saya mau taruh buat kok papa saya mobil yang bagus, tolong bikinin lubang yang gede, nggak ada. Semua ditinggal. Dia punya apapun dia. Itu bersyukur cuma bagus dikasihin baju, saudara. Coba kalau nggak dikasihin baju, mikir saja. Ya, makanya apa sih yang kita sombongin? Kita, amin. Ya kita selalu bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Baiknya itu luar biasa. Baik bukan pada saat kita senang saja ya. Kadang-kadang kita kan manusia begitu. Bersyukur tuh kalau kita udah senang, kalau kita naik gaji, kalau damai. Ini enggak, dalam keadaan apapun yang terpuruk sekalipun, aku selalu ada bersama-sama denganmu. Ini Tuhan itu sangat luar biasa, saudara ya. Nah, bahwasannya untuk selama-lamanya, bukan sementara. Ya, kasih setia Tuhan, kasih manusia itu ada batasnya. Mau siapapun juga, suami istri juga begitu. Berapa lama sih suami istri bisa di dunia? Nanti juga salah satu akan meninggal. Itu artinya tidak ada yang kekal. Makanya kita mau cari yang kekal. Ketika kita susah, Tuhan ada. Ketika kita lagi dalam keadaan masalah sekalipun, pergumulan apapun, ya Tuhan selalu ada sama kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita katakan Tuhan tidak baik dalam hidupan kita. Oke? Kalau kita setuju ya, kita katakan Tuhan, mulai hari ini Tuhan, saya mau tetap percaya Tuhan. Bahwasannya Tuhan tahu dan Tuhan sangat peduli dalam kehidupan saya. Saya juga begitu, saudara. Saya dikasih panjang umur. Ya, dikasih panjang umur, Pastor Bagus datang ke situ ya. Coba pas lihat muka saya kan, saya waktu itu benar-benar breakdown, jujur saudara, seumur umur saya belum pernah ngalamin seperti itu. Tapi saya harus ngalamin lembah kekelaman. Nah, tapi Tuhan katakan apa? Kamu jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Amin, saudara. Ya ada aja Tuhan tolong saya. Yang kedua, yang ketiga nih saya mau cerita nih kesaksian ini ya sedikit ya. Itu ternyata harus pasang ring ketiga. Saya pikir satu udahlah, saya bisa lewatin. Yang kedua, saya bisa lewatin walaupun kecemasan apapun juga. Yang ketiga ternyata ada masalah di pembuluh darah saya, saudara. Ada apa? Waktu yang ketiga pantesan lama. Itu kan kalau pasang ring kan di sini ada yang pasang ring nggak? Apa yang punya ringnya boleh nanti pinjam. Ya. Nah, itu yang ketiga ternyata di pembuluh darah saya itu ada flak-flaknya karena udah nempel. Udah lama, saudara. Saya di Batam itu kerjanya melayani Tuhan, terus makan BPK.
Babi panggang karo. Ya, every day saya makan ya, karena saya pikir sehat. Makan terus karena badan saya kurus. Kalau gemukan baru ketahuan, jangan lu udah kegemukan. Ini kan kurus. Aman. Ya, saya pikir udah makan satu piring apa nggak masalah. Ternyata itu nyimpen. Nah, si kolesterol ini dia cari-cari nggak dapet untuk nyimpennya di mana. Akhirnya dia masuklah ke pembuluh darah saya. Ini flagnya udah kuat. Saya saudara ya diambilin itu kawat. Kayak macam betulin kayak bersihin botol. Dia pikir botol kali ini saudara. Iya, saya lihat itu kawatnya. Saya lihat kan saya sadar, cuman ini doang saya di anti kebalnya itu ya. Ini udah colok-colok waktu. Nggak cukup satu. Rupanya kependekan tuh kawat. Ditambahin lagi yang lebih panjang. Berasa nggak berasa. Orang saya nggak dibius total, cuma bius lokal. Total sama lokal beda. Ya, masuk lagi lebih panjang. Waduh, saya ingat bersihin botol. Serasa. Dan dokter bilang tuh Pak. Dia bilang, Om, memang ini dokternya baik juga nih, orang Kristen juga dia. Dia tahu saya pendeta ya. Dalam hati dia, pendeta juga nggak kebal juga ya dari saya. Cuman dia nggak ngomong aja. Ya, Om, dia bilang, jangan tidur Om ya, katanya. Jangan tidur Om. Kenapa? Saya bilang, Om bisa maot. Nah. Ya, karena kalau saya tidur, saudara, ya Allah, joko. Berasa, saudara. Di sini mah kagak. Di sini serejet. Coba, mau coba boleh nanti. Disetrum aja dulu ya. Ngeri-ngeri nih ya musuhnya. Nah, udah kecolong. Aduh, sampai 2 jam. Istri saya nungguin di luar. Ini si papa lama-lama jangan-jangan game kali. Toto udah keluar udah ditutup. Didorong. Akhirnya udah selesai bilang, Dok, lama amat, Dok. Ya ini ada masalah. Aduh, saya baru seumur hidup saudara. Baru saya begitu udah selesai ya, baru dia ngomong sama istri saya. Maaf ya tante, agak lama. Tuh dokter aja minta maaf sudah. Padahal dia nggak salah sih dia mah ya. Akhirnya dia bilang kenapa? Oh ini ada flek. Dia bilang nih si Om ini udah lama nih ya, daging panggang ini udah nggak lama ini. Ya, jadi akhirnya kita perlu kerja keras, akhirnya bisa juga. Nah disitulah Bapak Ibu, saya ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Aduh Tuhan, kalau bukan Tuhan, ya nggak mungkin saya bisa ada. Makanya saya udah komitmen sama Tuhan. Tuhan lewat ini, saya mau lebih lagi Tuhan. Ya, dalam umur saya masih muda saya saudara ya, umur 66, generasi 66. Saya pikir Tuhan 4 tahun lagi saya umur 70. Kalau Tuhan kasih hidup sama saya, kalau enggak pun juga nggak apa-apa ya. Makanya saya udah punya cucu ya, yang tadi pastor bilang kita ke Kanada, anak saya di Toronto sudah lama ya. Saya luar biasa ini, anak saya 4 laki-laki, 4 punya anak dari perempuan, 1 mau lagi jadi 5. Puji Tuhan ya. Jadi saya pengen katanya, saya mau lihat lagi Tuhan. Dia datang saudara waktu saya sakit, dia nggak mau waktu yang pertama itu. Dia tidak mau dia lihat saya di rumah sakit ya, di ini nangis dia saudara. Dia bilang pokoknya Kristi, namanya anak saya Kristi, pokoknya Kristi mau pulang. Dia bawa anak yang 4-4-nya saudara. Yang kalau udah gede-gede mah enak, masih kecil dia bawa. Dasar dia superwoman ya. Akhirnya dia lihat saya, puji Tuhan. Ya makanya semua kita hidup ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya katakan kepada kita semua jemaat Tuhan.